Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelum melakukan sesi coaching sebagai hari ini, sebagai awal pembuka hari ini, saya akan dan rekan saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait tentang rubrik penilaian kita hari ini. Terus sesuai tidak dengan alur Tirta. Jadi silakan Bu Tira. Iya. Pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan yaitu kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Pertama-tama saya akan melaksanakan coaching ini secara kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif bagi coach itu sendiri. Ya, baik. Jadi yang kedua adalah kira-kira nih kompetensi mana yang secara spesifik akan Bapak kembangkan? Utamanya kita akan mengembangkan coaching ini dengan kehadiran penuh, dan kemudian kita akan mendengarkan secara aktif apa-apa yang menjadi keluhan atau permasalahan dari coach itu. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Pertama-tama adalah permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri, kemudian adalah solusi pemecahan masalah itu dari coach itu sendiri juga. Baik Bapak, demikian dulu ya Pak sesi kita hari ini. Semoga proses yang akan dijalankan nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya Pak? Ya sehat Pak. Bagaimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah gitu baik Pak. Alhamdulillah. Jadi semoga Bapak ini bisa tetap konsisten ya jalan tugas sebagai guru ya Pak. Siap Pak. Hari ini kita topik pembicaraan tentang apa? Jadi maksud saya untuk kesini Pak, saya mau diskusi nih terkait tantangan atau permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu terkait dengan persiapan masuk perguruan tinggi oleh siswa SMA khususnya di kelas 12 gitu Pak. Ya. Jadi bicara hari ini tentang persiapan siswa untuk masuk perguruan tinggi ya Pak. Betul Pak. Kemudian apa yang Bapak ingin dapatkan dari percakapan ini Pak? Saya berharap nanti mendapatkan solusi bagaimana nanti cara pengelolaan siswa ataupun bagaimana nanti bisa menjalankan program sukses agar persiapan masuk ke perguruan tinggi untuk siswa kelas 12 ini bisa berjalan lancar. Jadi untuk mencari solusi ya terkait tantangan untuk siswa kelas 12 untuk persiapan masuk perguruan tinggi ya. Kemudian situasi sekarang ini seperti apa Pak? Jadi situasi saat ini Pak yang sedang saya hadapi dengan teman-teman guru itu adalah bagaimana saat ini siswa-siswa kelas 12 itu mendapatkan kelelahan yang cukup tinggi, termasuk dalam tekanan-tekanan psikologis misalnya terkait dengan keikutsertaan mengikuti berbagai macam program-program yang padat ya Pak. Terus juga bagaimana untuk bisa mereka menyiapkan diri untuk persiapan masuk perguruan tinggi baik melalui jalur prestasi ataupun tes. Di sisi lain juga mereka harus menyelesaikan tugas-tugas atau program-program yang cukup padat di kelas 12 dan kondisinya memang beberapa siswa itu terlihat kelelahan, termasuk mungkin ada tekanan-tekanan yang bisa terlihat ataupun tidak terlihat dalam diri mereka. Berarti padat sekali ya untuk program ini menyebabkan cukup berat ya. Betul Pak. Jadi apa yang kira-kira yang mempengaruhi hal seperti program ini yang jadi berat jadi kelelahan tuh? Apa yang mempengaruhi berat? Jadi memang Pak karena persiapan masuk perguruan tinggi yang sekarang juga sudah berubah ya Pak ya dengan penyesuaian kurikulum. Terus juga bagaimana juga persiapan dengan waktu yang ada, sehingga memang program-program siswa itu kan dirancang agar siswa bisa mengikuti semua dengan efektif. Tapi di sisi lain memang ada tantangan tersendiri yang muncul, bagaimana motivasi yang naik turun. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, siswa dapat mengalami kelelahan ataupun ada tekanan-tekanan tersendiri kalau terkait pribadi mereka. Nah, jadi hal itu yang menjadi faktor utama nanti yang ingin saya cari solusinya gitu Pak. Karena hal tersebut Bapak berusaha untuk mencari solusi mengatasi
kelelahannya, itu berarti bisa mempengaruhi minatnya mereka. Betul Pak. Oke. Jadi setelah saya dengarkan situasi tadi, terus hal-hal yang mempengaruhi tersebut, kira-kira situasi yang diinginkan Bapak itu seperti apa? Jadi saya berharap siswa itu dapat mengikuti kegiatan program-program pada tadi Pak dengan suasana hati yang menyenangkan, Ya. terus mereka juga enjoy, relax gitu mengikuti berbagai macam persiapan, supaya bisa menghilangkan tekanan-tekanan yang mereka rasakan secara sendiri. Karena secara prinsip kan apa yang diikuti itu kalau dilaksanakan saja, insya Allah sangat bermanfaat untuk mereka. Jadi harapannya seperti itu Pak. Oke. Setelah itu Bapak ingin menyampaikan situasi sekarang. Kemudian apa gagasan yang ingin Bapak lakukan untuk memecahkan masalah tersebut? Jadi terkait kelelahan dan padatnya kegiatan, itu apa yang Bapak lakukan? jadi rencana Pak, saya mau mengusulkan terkait dengan program refreshing dan mengutamakan terkait dengan komunikasi personal. Nah itu yang rencana yang mau saya laksanakan, supaya apa, refreshing itu supaya mereka merelakskan diri dulu dan itu berbagai macam kegiatan refreshing, semisal nanti satu pekan itu satu kali, terus nanti ada juga konseling pribadi dipanggil satu persatu untuk menyampaikan hal-hal apa yang dirasakan atau masalah-masalah yang terjadi atau hal-hal menarik apa yang bisa dikomunikasikan ke siswa gitu Pak. Itu tadi yang Bapak lakukan ya. Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk melakukan gagasan yang Bapak lakukan tadi? Tentu pembuatan jadwal gitu Pak, terus rancangan kegiatan, lalu apa namanya dukungan dari berbagai pihak juga sangat diperlukan gitu Pak untuk melaksanakan rencana ini. Kira-kira apa kira-kira yang ingin dilakukan Pak? Kira-kiranya seperti apa Pak? Jadi di satu sisi kalau tahun tadi kan Pak, siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu melalui jalur prestasi dan tes itu kan mencapai sekitar 80%. Nah, harapannya nanti untuk tahun ini program ini bisa mensukseskan, bisa menyerap atau seluruh siswa kelas 12 itu 95% bisa masuk ke perguruan tinggi gitu melalui baik prestasi ataupun tes. Nah, tentu juga harapan utamanya ya pasti 100%. Jadi itu harapan-harapan yang saya harapkan dari dan rekan-rekan juga dalam kegiatan program-program di kelas 12 itu. Bisa disimpulkan program yang Bapak lakukan seperti apa dari programnya? Nanti rencananya program refreshing itu mungkin di setiap pekan itu satu kali nanti kami ajak siswa itu untuk kegiatan outdoor Pak. Outdoor ya. Misalnya ada kunjungan lapangan atau kegiatan susur sungai. Terus ada mungkin kegiatan bersama seperti membuat rujak buah misalnya atau kegiatan-kegiatan apa yang lebih menyenangkan gitu, mencairkan suasana. Kira-kira kapan bisa dilakukan Pak? Untuk saya rencananya akan melaksanakan bersama rekan-rekan itu di semester kedua Pak. Karena saat ini sudah berakhir di semester 1, nanti di bulan Januari akan kami mulai terapkan kegiatan refreshing ini dan program komunikasi personal antar siswa terkait dengan konseling. Jadi dua program itu akan kami laksanakan nanti soalnya di bulan Januari gitu. Kemudian tadi Bapak sudah sampaikan tadi rencana yang Bapak lakukan program refreshing mungkin dalam waktu dekat ya, kira-kira di semester 2 ya. Baik. Supaya program itu bisa terwujud, kira-kira pasti Bapak perlu dukungannya. Kira-kira siapa yang perlu dimintai dukungan Pak? Tentu Pak manajemen sekolah. Pertama yang kami perlu dukungan manajemen sekolah, terus rekan sejawat, termasuk orang tua. Karena kan komunikasi personal ini bukan hanya terkait dengan guru dan siswa, tapi di rumah pun juga kami komunikasikan terkait dengan bagaimana komunikasi orang tua dengan anak, khususnya terkait masalah-masalah yang bisa jadi dialami oleh siswa secara personal. Jadi dukungan dari manajemen sekolah terkait kebijakan, terus dukungan rekan sejawat untuk menghadirkan kondisi lingkungan belajar yang nyaman, dan dukungan orang tua untuk juga membantu lingkungan pembelajaran yang juga berlanjut di rumah, termasuk tadi komunikasi yang terbuka untuk bisa memfasilitasi siswa. Kira-kira kalau sudah Bapak sampaikan pihak-pihak yang untuk mendukung kegiatan tersebut, apakah nanti perlu dukungan secara finansial ya? Itu Pak salah satunya juga, karena untuk terlaksananya program tersebut
perlu adanya anggaran. Oke. Nah, itu yang nanti kami mintakan untuk kebijakan manajemen sekolah. Oke. Berarti semuanya full ya untuk misalnya dalam hal finansial itu dilimpahkan ke manajemen sekolah ya Pak. Oke. Tapi kalau seandainya itu ada ternyata yang orang tua juga ikut mendukung, apakah Bapak mungkin bisa terima untuk apa namanya nih, misalnya nih kan ada memberi kelebihan uang misalnya untuk mendukung kegiatan itu, apakah mungkin bisa diterima Pak? Tidak masalah Pak, karena itu kan sifatnya opsional. Opsional ya. Orang tua mau mensupport dalam kegiatan tersebut, itu kami akan terima. Itu kan sebagai bentuk partisipasi orang tua juga dalam kegiatan-kegiatan siswa. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Apa yang kita bisa simpulkan pada diskusi hari ini Pak? Baik, jadi saya sudah sangat bisa mungkin menyusun solusi sendiri tadi Pak ya, setelah diskusi dengan Bapak tadi bagaimana saya menghadapi tantangan untuk persiapan siswa masuk ke perguruan tinggi kelas 12 itu, siswa-siswa itu banyak menghadapi tantangan dirinya sendiri, misalnya menangani tekanan-tekanan personal, psikologis, terus bagaimana tingkat kelelahan yang tinggi atau motivasi yang naik turun. Sehingga tadi saya mendapatkan inspirasi tadi bagaimana untuk melaksanakan program refreshing nanti sama membuka program komunikasi untuk komunikasi personal setiap siswa. Oke. Baik. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu saya berkunjung hari ini ke tempat Bapak. Jadi kita dalam rangka bertukar pikiran ya, untuk mudah-mudahan programnya Bapak jalankan ini bisa sukses. Dan jadi ini memang bisa dalam rangka mendukung keberpihakan kita kepada murid dalam apa namanya yang meningkatkan minat mereka, terutama kita menjelang masuk ke perguruan tinggi ya Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih banyak Bapak. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Jaini, Ya. tadi sudah melakukan coachingnya dengan semangat. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching terhadap rekan saya Ahmad Fauzan. Jadi saya sudah pertama-tama melakukan tanya jawab dulu terkait permasalahan yang dihadapi, kemudian kita identifikasi permasalahan yang dia hadapi, kemudian kita pandu untuk melakukan rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah untuk mengajukan pertanggungjawabannya untuk melakukan program tersebut. Oke. Menurut saya sebagai observer, kegiatan yang sudah Bapak lakukan tadi sudah bagus, sudah baik, dan sudah sesuai dengan alur tirta. Seperti misalnya Bapak sudah bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bapak Ahmad Fauzan bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak terapkan di sesi coaching selanjutnya nanti mungkin? Saya lebih kepada menjadi pendengar aktif. Mungkin saya akan mencatat secara lebih detail, karena permasalahannya walaupun ada yang kompleks, mungkin saya sedikit kesulitan untuk menyimpulkan, tapi saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Nah, itu bagus sekali Bapak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih banyak Bapak. Iya, terima kasih Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah baik ya Pak. Sebelum kita mulai coaching kali ini, langkah pertama yang saya tanyakan adalah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, dan selanjutnya apakah sudah sesuai dengan alur kita. Oke. Saya akan mencoba menggali beberapa pertanyaan ya untuk Bapak Fauzan.
Yang pertama, kira-kira apa kompetensi yang akan Bapak Paujan untuk coba dikembangkan pada sesi coaching kali ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan Ibu dan saya coba yang pertama adalah kehadiran penuh, Ya. terus mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan lagi? Mungkin terkait dengan pengajuan pertanyaan yang berbobot Ibu, supaya bisa menanyakan hal-hal penting atau menggali masalah dari coach melalui pertanyaan berbobot tersebut. Oke, baik. Yang terakhir ya Bapak ya, indikator apa yang ingin Bapak coba kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya berharap nanti indikatornya adalah coach saya dapat menyusun atau mengemukakan solusi dari permasalahan yang ingin dia selesaikan atau upaya dia untuk mencapai tujuan yang dia harapkan. Oke, baik ya. Ya. Baik, demikian dulu ya Pak. Semoga proses coachingnya berjalan lancar. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa Pak Jai. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah kita hari ini bisa berjumpa Pak Jai ya. Ya. Jadi kita mau ngomongin apa nih hari ini kita? Kita hari ini bicara tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas. Jadi kebetulan saya ini adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk pendidik. Mungkin permasalahan yang saya hadapi ini adalah pengelolaan kelas, di mana kebetulan saya mengampu untuk mata pelajaran PAI kelas 1 dan kelas 2. Nah, di situ hal yang menjadi sorotan saya adalah pengelolaan kelas 1. Ya, kelas 1. Baik. Pengelolaan kelas dalam hal apa gitu Pak yang kita mau ngomongin nih? Mungkin dalam hal kegiatan pembelajaran Pak. Kegiatan pembelajaran. Iya. Ya. Jadi anak-anak itu kalau setiap kita menerangkan atau menjelaskan materi tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam, itu mereka itu kurang fokus. Ya, kurang fokus nih. Apalagi kita sudah maklum karena ini anak kelas 1 ini kan itu masa transisi dari PAUD ke SD. Apalagi ini mayoritas ini kan anak-anak SD kan kebetulan ada yang belum terlihat atau belum bisa memiliki kemampuan keterampilan membaca dan menulis. Mereka itu suka bermain ke sana kemari. Jadi bagaimana ya perasaan saya itu agak bingung dan juga gemes melihat anak-anak seperti itu. Kalaupun marah ya itu boleh dong. Iya betul Pak. Ya, kasihan anak-anak jadinya. Ya. Jadi gitu ya kondisi untuk mengelola kelas di kelas 1 dan 2 Pak ya. ya, Jadi bagaimana tadi temuan-temuan yang Pak Jai dapatkan, tantangan apa yang dihadapi gitu Pak ya. Iya, betul Khususnya tadi terkait dengan bagaimana siswa itu kurang fokus belajar sama masih ada minat tinggi untuk bermain Pak ya. Iya, betul. Kira-kira faktor apa gitu Pak yang melatar belakangi hal tersebut? Kalau saya amati ini faktornya ya tadi kembali ke permasalahan tadi itu faktor mereka suka bermain. Suka bermain Pak Iya, ya. karena kan memang di usia untuk kelas 1 ini kan memang wajar itu sudah masa-masa mereka untuk bermain. Jadi saya sempat kesulitan untuk mengelola murid-murid tersebut. Jadi pembelajaran yang saya sampaikan ini belum tersampaikan nih kepada anak murid kelas 1. Kalau menurut Pak Jai ini dalam hal pengelolaan kelas itu kira-kira pengelolaan kelas seperti apa yang Bapak harapkan untuk pendampingan pembelajar PAI di kelas 1 dan 2 itu Pak? Oke, mungkin yang saya lakukan ini pertama adalah saya sebelum memulai pembelajaran saya melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breaking ini mungkin atau ada seperti membaca literasi terlebih dahulu, membaca surah pendek, kemudian ice breakingnya berupa menyanyi atau berselawatan. Karena kan kebetulan saya basicnya suka selawatan. Karena bagi saya anak-anak sekarang ini udah udah hobi ya, udah suka mendengarkan lagu-lagu selawatan. Jadi saya sisipkan seperti misalkan melafalkan ketiga yaitu selawat badar, kemudian melafalkan rukun iman dengan selawat burda, dan juga melafalkan nama Nabi dan Rasul itu dengan selawat ibu. Itu salah satu yang saya upaya. Itu yang saya upayakan. Mohon Pak ya. Ya. Di samping itu saya juga
pernah sekali 2 kali atau di suatu hari melakukan ice breaking dengan menampilkan video itu tersebut seperti senam otak ataupun ada tepuk misalnya, atau juga saya untuk memancing minat dan perhatian itu saya mencoba untuk membuat sebuah games atau permainan. Nah itu Pak yang saya lakukan. Jadi berbagai cara sudah Pak J mulai lakukan Pak ya? Iya. Dari tadi berbagai macam variasi ice breaking, Iya. terus juga tadi ada juga penggunaan gamifikasi untuk Iya, model itu dia. pembelajaran Pak ya? Betul, itu dia. Jadi Pak, kalau dari pengamatan Pak Jai ini dalam hal pengelolaan kelas, kira-kira Pak skala kalau dari 1 sampai dengan 10, sejak Bapak menerapkan tadi gamifikasi pembelajaran dengan penerapan ice breaking, kira-kira untuk pengelolaan kelas, ketertiban kelas pada saat ini dalam hal skala 1 sampai 10 itu di skala berapa Pak? Untuk saat ini masih berada di skala 5 atau 6. 5 atau 6 Pak ya? Karena alasan saya ini baru saja saya lakukan dalam semester 1 ini, karena ini masih tahap apa namanya ini kalau orang Banjar tuh meraba-raba bahar bahar dulu aja orang Banjar. Jadi kita meraba-raba dulu untuk efektivitas atau tidak ya, idealnya mungkin saya akan mendapat skalanya antara 8 sampai 9. Kalau untuk yang sempurnanya pasti dong 10. Nah kalau 10 tuh itu ketika murid itu sudah betul-betul menyimak, memperhatikan pembelajaran yang saya berikan kepada anak, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi skala untuk saat ini saat dimulai diterapkan Pak ya gitu, skalanya ada di skala 5 sampai 6. Jadi tadi harapannya itu bisa nanti dicapai di skala 8 sampai dengan 9 atau bahkan bisa dicapai skala sempurna Pak ya, 10. Oke. Dalam hal penerapan tadi Pak yang sudah baru diterapkan, terus tadi untuk mencapai skala 8 sampai 9 tadi, kira-kira rencana aksi apa nih Pak yang mau Bapak terapkan untuk pengelolaan kelas atau pendampingan pembelajaran PAI ini di kelas 1 dan 2, nanti rencananya seperti apa nanti Pak ke depannya penerapannya dan yang Bapak sudah terapkan? Mungkin saya akan terus mempelajari terlebih dahulu tentang ice breaking dan juga yang Bapak katakan tadi gamification. Jadi saya ingin mendalami itu terlebih dahulu. Mungkin saya akan bertanya kepada rekan sejawat saya yang kebetulan ahli di bidangnya, atau saya mencari inspirasi dalam baik di media sosial, baik di YouTube ataupun di Instagram, itu mungkin jadi inspirasi saya sebagai penguat saya apa yang strategi yang saya lakukan untuk kemudian hari. Oke, jadi tadi rencananya akan menambah referensi Pak ya, menambah referensi ice breaking atau penerapan game dalam modul pembelajaran Pak ya, dengan mencari referensi tadi teman sejawat yang sudah biasa menerapkan atau mencari inspirasi di YouTube atau di medsos-medsos lain. Oke. Rencananya kapan Pak untuk realisasi penerapan rencana yang Bapak susun tadi Pak? Setelah saya mempelajari tentang ice breaking dan gamification tadi, mungkin saya akan terapkan dan saya sempurnakan di awal semester 2, sekitar bulan Januari nanti tahun 2024. Jadi pada saat semester 2 Pak ya, untuk pelaksana rencana penerapannya. Iya. Kira-kira dukungan seperti apa Pak yang Bapak butuhkan untuk bisa agar rencana ini bisa terrealisasi? Dukungan apa atau siapa yang memberikan dukungan untuk bisa menjalankan rencana Bapak ini secara efektif seperti yang Bapak harapkan tadi? Pertama, saya akan menyampaikan kepada ibu kepala sekolah dan juga rekan-rekan mungkin di dalam forum rapat kedinasan di sekolah, dan juga tidak kalah pentingnya nanti saya akan, kalau idealnya saya ingin menyampaikan kepada orang tua secara tatap muka. Tapi kalau realitas seperti ini karena kesibukan orang tua dan sebagainya, mungkin saya bisa sampaikan di WhatsApp group ya, baik itu dalam bentuk teks ataupun misalnya mungkin kan saya bisa menyampaikan dalam bentuk video. Kalau bisa, kalau memungkinkan, kalaupun yang hal yang simpelnya mungkin saya bisa sampaikan di dalam bentuk teks di WhatsApp group. Jadi memang perlu dikomunikasikan juga Pak ya? Komunikasi itu penting. Rencana pelaksanaan itu dan dukungan yang dibutuhkan Pak ya? Iya, itu penting. Baik, akhir pertanyaan saya Pak, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Bapak dapatkan dari hasil pembicaraan coaching kita ini yang sudah kita
banyak diskusi atau sharekan gitu. Kira kesimpulan apa dari hasil Saya coaching? menyimpulkan bahwa untuk pengelolaan kelas khususnya untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, karena saya mengelola ini ada 6 kelas berbagi kelas 1 3 kelas, kelas 1 kelas 2 3 kelas. Jadi khususnya untuk kelas 1 saya kelola dengan sebaik mungkin agar anak murid bisa mengikuti mata pelajaran dengan efektif dan betul-betul bisa dinikmati dengan suasana hati yang menyenangkan, dengan strategi gamification dan juga explicating tidak akan penting itu. Terima kasih Pak sudah Iya, kita melaksanakan sama-sama, Pak. coaching. Mudah-mudahan yang Bapak rencanakan tadi bisa dijalankan dengan lancar dan Iya. dimudahkan, sehingga apa yang Bapak harapkan atau tujuan yang diingin tadi bisa tercapai sama-sama Pak ya. Oke. Khususnya tadi dalam hal pengelolaan kelas, Oke. khususnya pada mata pelajaran yang Pak aja yang mampu. Demikian Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih banyak Sampai Pak. jumpa nanti cerita-cerita lagi ya Pak. Siap. Kalau sudah diterapkan nanti kita diskusi-diskusi lagi. Sip, Baik, kita terima Pak. kasih Pak. Iya, terima kasih sama-sama Pak. Sampai jumpa lagi Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Pojan. Waalaikumsalam Bu. Ya, tadi Bapak Pojan sudah melakukan sesi coaching ya dengan Bapak Ahmad Jaini. Nah, sebelum penutupan saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah Bapak Pojan sudah menerapkan atau ketercapaian indikator seperti apa yang sudah Bapak Pojan lakukan di sesi coaching tadi? Baik, terima kasih Bu untuk ketercapaian kompetensi yang berusaha saya terapkan tadi. Alhamdulillah saya sudah menerapkan alur tirta dalam kegiatan atau proses coaching hari ini. Terus saya juga menerapkan prinsip-prinsip pada kegiatan coaching. Terus juga berupaya untuk menyampaikan atau menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Silakan Ibu Mira. Oke Bapak Ujan, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching antara Bapak Ujan dan Pak Jaini sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching dan coachnya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Sekarang Ibu Dewi. Ya, pertanyaan terakhir ya Bapak Pojannya sebagai penutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak Pojan kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang Bapak Pojan lakukan? Jadi tentu terus berlatih Ibu untuk melaksanakan coaching dengan alur tirta. Terus juga melatih bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali masalah coach agar lebih dalam, dan bagaimana untuk menuntun atau memberikan kesempatan pada coach untuk bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oke, demikian ya Pak ya observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Pak ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai coaching, pertama-tama saya ingin pertama berdiskusi dan sekaligus kita memastikan tentang rubrik penilaian yang kita hari ini. Pertama, saya Ibu pastikan dulu apakah nanti pada saat proses coaching itu sesuai dengan alur tirta atau tidak, atau kemudian apakah Ibu nanti akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana Ibu coach bagaimana coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan coach. Nah, kemudian yang tidak boleh ketinggalan ya harus sesuai dengan prinsip coaching tersebut ya. Dengan diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian pertanyaannya, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pertama itu adalah pasti kehadiran penuh ya Bapak ya. Oke. Terus saya juga akan berperan dalam mendengarkan secara aktif. Oke. Terus juga nanti akan berusaha mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan silakan Bapak.
Ibu Dewi, terus bagian kompetensi mana Bu yang secara spesifik nanti ingin diobservasi? Ya, baiklah Bapak. Jadi yang ingin saya lebih kembangkan itu, pertama saya akan berusaha mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Terus saya juga akan berusaha mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan ya. Terus indikator apa Ibu ketercapaian nanti dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu itu? Ya, saya harap nanti rekan saya nanti bisa menemukan solusi dalam permasalahan yang diceritakan kepada saya. Terus nanti juga akan menemukan langkah-langkah seperti apa yang seharusnya dilakukan. Baik. Ya. Cukup ya Pak. Jadi kemudian sudah, berarti Ibu sudah siap ya untuk melakukan coaching ya? Iya Pak. Baik, demikian Bu untuk observasi kali ini. Silahkan, selamat melaksanakan coaching, semoga lancar dan mudah-mudahan bisa menemukan solusi yang mungkin nanti Ibu sampaikan. Ya, baik Bapak, terima kasih Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Dewi. Maaf mengganggu waktu Bu Dewi sebentar. Apakah Ibu Dewi bisa atau ada waktu hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Pira. Alhamdulillah sehat Bu Pira. Ya. Syukurlah kalau Ibu sehat. Itu yang diharapkan Bu. Ya. Bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar? Ya, tentu boleh Bu Pira. Kebetulan saya hari ini tidak ada kelas untuk masuk ke dalam kelas. Iya, saya ingin bercerita sedikit Bu tentang saya rasakan akhir-akhir ini tentang pembelajaran saya di kelas. Ya, silakan Bu Pira mau cerita apa? Begini Bu, akhir-akhir ini saya beberapa kali melihat tindakan bullying yang terjadi di kelas saya sehingga mengganggu pembelajaran di kelas saya. Saya sangat tidak merasa konsentrasi dalam memberikan pembelajaran di kelas. Dan selalu terjadi kegiatan bullying itu saat pembelajaran. Saya sedikit bimbang dan mendorong saya untuk berbuat sesuatu untuk mencegah terjadi di kelas saya, sehingga siswa dapat berkonsentrasi dengan baik saat pembelajaran berlangsung. Oh, jadi begitu. Sekarang saya ingin bertanya dengan Ibu Pira. Jadi menurut Ibu Pira, apa yang Ibu harapkan dari hasil obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan mendapatkan solusi dan permasalahan saya, dan saya harap tindakan bullying tidak lagi terjadi di kelas maupun di sekolah saya. Ya, jadi menurut Ibu Pira, apa yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya bullying tersebut di kelas ataupun di sekolah yang Ibu Pira tempati saat ini? Ya. Kalau menurut saya, yang saya ingat, penyebab bullying yang terjadi di kelas saya adalah kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga mengakibatkan anak tersebut merasa dirinya bebas di sekolah, pada saat di sekolah ataupun di kelas, bebas dalam melakukan hal sesuatu seperti membuli temannya. Yang tindakan bullying yang sering terjadi di kelas saya yaitu sering menyebutkan nama orang tua. Ya. Anak yang disebutkan namanya itu, nama orang tuanya itu merasa terganggu dan mengakibatkan dia menangis. Berhubung saya di kelas 2 masih dalam masanya anak-anak dari TK, lalu kelas 1 lalu naik ke kelas 2. Masih pikirannya tidak bisa diganggu temannya sedikit, nangis seperti itu. Bisa saja siswa saya terkesan cari perhatian di sekolah ataupun di kelas saya dan minta perhatian dari temannya. Kemudian saya lihat perilaku bullying biasanya ingin menunjukkan bahwa dirinya berkuasa dan kuat supaya temannya tidak berani sama dia, sehingga menindas seseorang yang lemah dari dirinya. Memang sepertinya saya lihat tindakan bullying di kelas saya, si pembuli ini menyebutkan nama orang tuanya, nama orang tua siswa yang lain. Siswa yang saya lihat itu memang siswanya yang lemah dari yang lainnya, sehingga mengakibatkan siswa tersebut takut. Iya, oke. Jadi itu tadi Ibu Pira bisa menyimpulkan sendiri ya faktor-faktor penyebab terjadinya bullying di sekolah Ibu Pira. Jadi kira-kira menurut Ibu Pira, apa yang dirasakan murid Ibu terhadap tindakan bullying tersebut? Menurut saya
pasti merasakan bahwa tindakan bullying ini adalah tindakan yang sangat tercela. Sekolah merupakan tempat belajar dan mencari ilmu. Tidak seharusnya para siswa melakukan perundungan atau bullying kepada temannya, apapun itu alasannya. Semua orang berhak mendapatkan ketenangan dalam belajar. Iya, wah saya sependapat nih dengan Ibu Pirani. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid tidak melakukan tindakan bullying tersebut? Sepertinya saya harus melakukan sosialisasi terkait bullying, memahami bentuk-bentuk bullying atau perundungan, dampak yang ditimbulkan, dan juga bagaimana menghindari bullying, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying di kelas ketika pembelajaran dan sekolah khususnya. Iya, wah keren sekali Bu. Kira-kira bentuk sosialisasinya seperti apa ya Bu? Sepertinya bentuk sosialisasi yang ingin saya jalankan adalah dengan cara menempelkan poster-poster anti bullying di dinding-dinding atau di mading sekolah. Kemudian juga dengan menyelipkan pesan anti bullying dalam pembelajaran. Dan saya juga merencanakan sesuatu itu berupa keinginan untuk memanggil narasumber dari luar, misalnya seperti Kamtibnas atau Komnas Anak. Tapi sebelum saya memanggil, saya harus berkolaborasi atau melapor dulu kepada kepala sekolah. Dan setelah kepala sekolah mengizinkan, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau rekan guru yang ada di sekolah saya, sehingga kegiatan sosialisasi itu dapat berjalan dengan lancar. Oh begitu, ya bagus deh Bu kalau seperti itu, melibatkan semua pihak yang terkait. Jadi kira-kira ada bentuk kegiatan lain Bu, dan apakah Ibu Pira perlu dukungan untuk kegiatan yang sudah direncanakan tadi? Oh iya Bu, mungkin juga bisa disosialisasikan ketika kepala sekolah pada saat upacara bendera, pada saat kepala sekolah memberikan amanat, bisa diselipkan apa penyebab dari bullying ataupun cara pencegahannya dan akibatnya. Dan pada saat ketika apel pembiasaan setiap hari, saya butuh dukungan dari seluruh pihak sekolah, terutama dari orang tua siswa dalam meminimalisir potensi bullying di sekolah saya. Iya, betul sekali Ibu. Jadi saya yakin bila Ibu Pira bisa menggunakan berbagai bentuk sosialisasi tadi, pasti akan membuat potensi bullying yang ada di sekolah dan bahkan di kelas Ibu Pira akan berdampak atau mungkin akan berkurang terhadap anak-anak. Ya, jadi sekarang apa nih rencana Ibu Pira untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, yang pertama saya rencanakan adalah saya akan memberikan teladan dan contoh yang baik kepada siswa saya. Saya mencontohkan yang baik seperti tidak berkata-kata kasar, memberikan pengarahan dan mengajarkan siswa untuk melawan bullying dengan melaporkan tindakan bullying. Dengan begitu saya akan dapat mengambil tindakan untuk menghentikan pembulian, khususnya ketika pembelajaran di kelas. Kemudian saya akan memaksimalkan sosialisasi pencegahan kepada seluruh warga sekolah seperti guru, siswa, pegawai tata usaha, security, bahkan tenaga kebersihan dan orang tua siswa pun insya Allah saya akan libatkan dalam sosialisasi tersebut. Karena saya memanggil orang tua siswa tersebut supaya orang siswa itu mengetahui akibat dari bullying dan permasalahan yang ditimbulkan dari bullying tersebut. Karena orang tua siswa sangat berperan dalam karakter siswa di sekolah. Pendidikan yang utama itu adalah di rumah, sehingga siswa membawa ke sekolah itu adalah apa yang dipelajarinya di rumah. Tindakan bullying harus dicegah dengan cara orang tua harus memperhatikan siswa tersebut, apakah siswa tersebut sudah bagus karakternya di rumah, apakah sifatnya sudah bagus, apakah di rumah sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga bisa terbawa ke sekolah. Dampak yang timbulkan bagi korbannya bagaimana dan juga bagaimana menghindari bullying.
maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying di sekolah dan di kelas pada saat pembelajaran berlangsung. Iya, wah bagus sekali rencana Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Fira rencanakan itu bisa diterapkan di kelas, diterapkan di sekolah, dan nanti diharapkan hasilnya dapat sesuai dengan yang diharapkan. Lalu apa komitmen Ibu untuk rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi? Ya, di sini saya akan berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap tindakan bullying pada siswa, terutama di kelas saya, ketika pembelajaran berlangsung dengan membimbing dan memberi nasihat kepada siswa saya dan mengarahkan serta membina siswa agar dapat meminimalisir bullying yang terjadi di kelas, sehingga pembelajaran tidak terganggu dan siswa dapat menerima pembelajaran dengan senang, bahagia, dan pembelajaran itu cepat dapat diterima oleh siswa saya. Iya, wah bagus sekali Ibu ya. Saya sangat mendukung seluruh kegiatan yang sudah Ibu Fira rencanakan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu dan harapan murid-murid semua. Terima kasih banyak ya Bu, sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang menanamkan nilai-nilai dan moral yang baik, Iya. sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Baik Bu Fira, bagaimana perasaannya setelah mengeluarkan segala keluh kesahnya? Iya, perasaan saya sangat senang, sangat bahagia, sudah agak tenang setelah saya bercerita kepada Ibu Dewi apa yang terjadi di kelas saya. Iya, baik. Ya, terima kasih ya Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan coaching hari ini kepada coach yang besarkan tadi. Hari ini kita akan mungkin kita diskusi hari ini Bu. Ya. Apa yang Ibu sudah lakukan ya pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin diinginkan. Kira-kira seperti apa? Iya, tadi berdasarkan sesi yang sudah dilakukan, saya sudah melakukannya sesuai alur ya Pak ya, sesuai alur Tirta, sehingga saya tadi dapat menggali, dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga rekan saya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke. Mohon izin Bu ya, Ya. untuk menyampaikan catatan hasil observasi yang sudah kami lakukan tadi, bagaimana dengan kompetensi spesifik yang ingin Ibu observasi tadi ya. Jadi terkait dengan mendengarkan dengan aktif, alhamdulillah sudah Ibu terapkan dengan sangat baik. Bagaimana tadi Ibu mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coach, terus melalui pernyataan-pernyataan yang coach berikan, Ibu juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali masalah yang muncul, sehingga coach juga dapat memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Iya. Oke. Terakhir ya, kira-kira kompetisi apa lagi yang mungkin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching yang sudah dilakukan tadi? Iya, mungkin masih sama ya Pak ya. Saya mungkin nanti juga akan lebih sering dan akan lebih memperbanyak berlatih untuk bisa menggali lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga bisa membuat teman-teman nanti atau rekan-rekan nanti bisa menggali potensi diri mereka, sehingga dapat menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan yang mereka sedang hadapi. Oke, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya. Semoga coaching yang Ibu lakukan bisa memberikan dampak dan bermanfaat untuk rekan Anda sendiri Iya, ya. iya. Terima kasih Bapak. Iya, terima kasih Ya. Bu. Iya.